Petugas loket layanan adalah staf yang bertugas melayani masyarakat secara langsung di sebuah loket layanan. Emang iya? Hai, selamat datang kembali di channel Disdukcapil Lumajang. Setiap kali Anda datang ke Dinas Dukcapil untuk mengurus layanan Adminuk tentunya ya, entah itu KTP, KK, KIA, dan sebagainya, Anda pasti akan bertemu dengan petugas operator yang ada di loket layanan. Mulai dari loket 1, loket 2, loket 3, sampai loket 9. Bahkan juga di ruang perekaman. Ada juga operatornya di situ. Nah, setelah Anda mengurus dokumen Adminuk Anda, setelah Anda menerima dokumen Adminuk entah itu apa, KTP dan sebagainya, Anda dipastikan akan langsung pulang. Tapi tak pernahkah Anda bertanya-tanya siapa sebenarnya petugas yang ada di loket layanan? Siapakah mereka yang setiap hari melayani masyarakat yang datang ke Dinas Dukcapil di Kabupaten Lumajang? Mereka ini bukan sekedar petugas yang berada di balik meja, tapi justru mereka adalah garda terdepan yang memastikan setiap identitas penduduk di Kabupaten Lumajang itu tetap akurat dan aman. Yuk, kita ikuti obrolan kami dengan petugas operator ini. Kita dengarkan kisah suka duka mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta semangat mereka yang tak pernah pudar untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lumajang. Mau pecah KK, tapi bingung syaratnya, atau masih ragu cetak KK di kertas HVS. Seringkali kita merasa urusan birokrasi itu rumit cuma karena kita kurang paham alurnya. Padahal sistem Dukcapil sekarang itu sudah jauh lebih transparan dan bisa diakses dari rumah. Kita bakal kupas tuntas seputar kartu keluarga beserta dengan lika-likunya. Tonton videonya sampai habis agar nantinya urusan administrasi kependudukan kalian nggak pakai drama. Hai, hadir kembali bersama kami di channel Dukcapil Lumajang di segmen Di Balik Layar episode 5. Hadir bersama kami operator dari loket 2, Bang Fahrul. Nama lengkapnya siapa, Bang? Selamat Fahrul Arifin. Selamat Fahrul Arifin. Oke. Lulusan mana, Bang? Alhamdulillah untuk lulusan UT Universitas Terbuka Jember. Tahun berapa lulusnya, Bang? Tahun 2024, tapi dapat ijazahnya 2024. Oke. 2025. 2025 ya. Dapat ijazahnya 2025. Berarti kerja di Dukcapil sejak kapan? 2019. 2019. Oh, jadi sebelum lulus sudah kerja di sini ya? Ya. Oke. Apa kesan pertamanya kerja di Dukcapil? Kesan pertamanya itu ya kebetulan waktu itu saya masih kemanten baru. Masih kemanten baru. Ya 2019 itu awal saya nikah, terus dapat kabar saya hari Senin suruh langsung training. Saya kaget, Pak. Ya itu ibaratnya ya seneng sama hadiah saya mungkin waktu pernikahan itu. Iya. Kembali lagi ke pertanyaannya, Bang. Ya. Kok kurang nyambung ya? Kesan pertama masuk kerja itu piye, Mas? Kesan pertamanya. Ya, ketika pertama kali masuk kantor itu apa yang Anda bayangkan sebelum masuk kantor dengan setelah masuk kantor di Dukcapil ini apa? Ya awalnya kaget, Pak. Awalnya kaget. Ya kagetnya kenapa? Wah ternyata yang permasalahan untuk masalah kependudukan itu banyak sekali ya. Ya itu kagetnya pertama itu, terus ketemu beberapa orang yang notabene berbeda-beda kan sifatnya kan. Ada yang mengajuannya kalau dapat orang yang enak, halus ya enak ngomongnya. Tapi kalau dapat yang kasar kita ya sebut agak derdek juga. Awal-awalnya seperti itu, tapi ya lama-kelamaan biasa sudah. Jadi awal masuk itu sebelumnya ya, karena belum pernah ada di Dukcapil, mungkin bayangannya hanya seputar KTP dan KK aja ya. Itu. Tapi setelah jenengan masuk, ternyata permasalahannya ternyata kompleks ya terkait dengan Admindu. Ya seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Kenapa sejak awal sudah ditempatkan di layanan KK?
Alhamdulillah sejak mulai penempatan awal itu sudah ditempatkan di layanan kakak. Oh, berarti ya sudah dibilang itu jenengan sudah ahlinya ya terkait kakak ini ya. Ya bukan ahli dalam 100% ya Pak ya, kan ada kekurangannya. Tapi ya saya usahakan paham gitu. Tapi paling enggak itu ketika ada orang yang bertanya terkait dengan kakak, jenengan bisa jadi jujukan bisa ya. jawab, oke. Nah, itu oke. Umumnya terkait dengan kakak itu yang sering ditanyakan orang adalah terkait dengan penambahan anggota di dalam Kakak. keluarga ya, masuk ke dalam kartu keluarga itu. Contohnya ketika bayi baru lahir ya, masuk ke dalam kakak itu bagaimana caranya Bang? Untuk pengurusan bayi baru lahir, biasa untuk persyaratannya bahwa kakak asli, kakaknya fotokopi buku nikah orang tua, surat keterangan lahir dari bidan atau penolong kelahiran. Bidan atau penolong kelahiran ya, bisa dokter, rumah sakit, atau klinik, Kelides, fasilitas kesehatan lah. Iya. Terus sama fotokopi KTP kedua orang tua. Itu aja sudah. Fotokopi KTP kedua orang. Langsung nanti kita arahkan ke pengajuan akta kelahiran saudara. Gitu. Gini Bang, andai kata ketika ada orang tua yang mengurus akte anaknya ya untuk masukkan dalam kakak terlebih dahulu kan ya, itu tidak membawa fotokopi KTP, tapi bawa KTP asli atau kakaknya hilang atau gimana? Nah, itu Kalau gimana untuk, Bang? kalau kakak hilang, ya mengurus surat kehilangan dulu ke kepolisian. Setelah itu untuk persyaratan selanjutnya ya sudah surat keterangan lahir. Kalau mau dimasukkan anak dulu, surat keterangan lahir itu fotokopi sudah beres sudah. Oh gitu. Untuk KTP tetap harus fotokopi Bang? Kalau untuk KTP nggak usah KTP sudah. Kalau kan cuma memasukkan anaknya aja kan, nggak perlu membuat akta kelahiran kan. Nanti akta kelahiran mungkin selanjutnya aja. Beda dengan bayi yang baru lahir ya. Ketika ada famili lain misalnya. Oh, famili lain. Nah, masuk ke dalam kakak itu prosedurnya apa mirip-mirip atau bagaimana? Hampir mirip, tapi bedanya kalau seumpama numpang kakak, ini kan biasanya kan numpang kakak ini kan ada yang dari luar domisili Pak. Ya, ada dari luar domisili, contohnya luar desa, atau luar kecamatan, atau luar kabupaten. Ya, kalau seperti itu kan ada prosedurnya lain. Kalau dari luar domisili seperti kecamatan atau kabupaten, mungkin atau desa, mungkin membawa surat pindah, tambahi surat pindah dari daerah asal. Plus nanti ada kakak asli tujuannya. Oh gitu. Seperti itu. Ditambah dengan persyaratan yang lain sudah. Kalau dia karena bercerai ya fotokopi akta cerai, kalau karena menikah ya akta nikahnya. Oh, berarti yang penting harus sesuai dengan kondisi real yang sekarang ya, tadi dari status kawinnya, dari pekerjaannya. Seperti itu. Terkait dengan elemen data lainnya seperti golongan darah itu gimana Bang? Kalau golongan darah biasanya itu kita minta surat keterangan dari hasil tes darah itu biasanya seperti itu. Tapi kan gini Pak, untuk golongan darah itu bisa dimasukkan bisa tidak. Karena sesuai dengan yang saya alami, itu nanti juga dites lagi waktu meskipun di KTP atau di KK itu golongan darah A, itu masih dites lagi. Transfusi darah, dites lagi, cek lagi. Khawatir keliru ya? Iya, khawatir keliru. Jadi kalau mau masukkan golongan darah ya itu tadi harus ada surat keterangan dari dinas terkait. Oke. Itu. Nah, terkait dengan status pekerjaan Bang. Apa juga harus melampirkan ini loh saya kerja di PDAM, ini saya juga kerja di PNS. Ya. Itu bagaimana? Kalau untuk merubah pekerjaan yang berstatus profesi Pak, contohnya PNS, ASN, PNS, terus BUMN seperti BUMN, itu, BUMD itu kan ada SK-nya. Itu ditambahi fotokopi SK. Kalau dari sekedar pengakuan saja? Pengakuan saja. Kan nanti kan itu kita cek juga Pak. Di situ ada namanya juga. Khawatirnya tidak sama dengan yang ada di SK-nya itu tadi kan nanti bermasalah juga. Seperti itu. Tapi kalau semua hanya untuk memang dia bisa menunjukkan entah itu karib, entah kartu keanggotaan, ya tidak apa-apa, langsung kita ganti aja. Yang penting ada buktinya memang kalau yang bersangkutan itu memang kerja berprofesi sebagai ASN atau profesi yang lain profesi yang lain. Kecuali kalau ya kayak wira swasta gitu ya udah usah gitu Pak, nggak usah persyaratannya yang gitu kan, hanya aja kan. Kalau misalnya gini Bang, ketika ada penduduk yang melakukan perubahan di KK, kemudian di elemen data pendidikan itu masih tercantum belum sekolah, belum bekerja ya.
belum tamat SD. Nah, SD. itu kan sering terjadi ya Bang ya. Iya. Nah, setelah ditanya, ini lulusannya apa? Oh, saya S1. Tapi waktu itu kan nggak bawa data. Bagaimana itu Bang? Kalau seumpama waktu kesini ya enggak bawa ijazahnya ya Pak. Kan untuk persyaratannya memang untuk berubah itu kan membawa ijazah harusnya. Ya. Menurut kalau memang yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan nanti kalau dia memang S1 ya sudah kita ganti aja enggak apa-apa. Memang untuk persyaratan aslinya kalau untuk perubahan status pendidikan itu memang harus bawa fotokopi ijazah. Itu memang sudah prosedurnya seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, terkait dengan tadi kan penambahan anggota baru di Iya. dalam KK. Sekarang pengurangan anggota baru. Pengurangan anggota di dalam KK. Ya, itu contohnya ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, itu syaratnya apa, Pak? Kalau untuk anggota keluarga yang meninggal ya sama sebenarnya Pak, kakak asli, bawa kakak asli yang meninggal, nggih. Yang sudah ada yang almarhum Nggih. itu ya. Terus fotokopi KTP pelapornya atau ahli waris. Terus sama surat keterangan kematian dari desa atau dari rumah sakit. Oke, Gitu. harus ada Kalau surat meninggalnya- keterangan kematian. Nggih, Ya. surat keterangan kematian. Oke, jadi nggak bisa ya kita tiba-tiba datang. Yang ini meninggal, Pak. Nggak bisa. Udah bisa. Ya khawatirnya nanti orangnya masih hidup ternyata dibilang meninggal ya kan kita juga nanti yang disalahkan. Ya, karena dulu memang pernah kejadian ya terkait dengan santunan kematian. Orangnya masih hidup ternyata sudah meninggal. Apa itu dikira meninggal. Ternyata membawa bukti-bukti yang tidak otentik ya, Pak. Iya. Jadi akhirnya ya kita kan secara administrasi kita rasa itu persyaratan sudah betul semua, ya sudah kita proses. Tapi ternyata itu asli tapi palsu. Asli, ya, persyaratannya. Oke. Nah, tadi yang sudah meninggal, kalau anggota keluarga pindah bagaimana, Pak? Kalau untuk anggota pindah, ya itu juga sama Pak, kakak asli, fotokopi KTP yang pindah, atau yang melaporkan juga, yang penting masih satu kakak Pak, yang melaporkan itu. Dalam artian, ya bisa orang tuanya, atau saudara kandungnya, seperti itu Pak. Soalnya kan nanti kan kita terbitkan SKP WNI dan kakak yang terbaru untuk yang di Lumajang. Oh gitu, yang sudah tidak ada anggota yang pindah tadi itu ya. Begitupun pecah. Kalau pecah nanti yang ngisi namanya formulir F101, kalau pindah ngisi F103. Gitu. Terus terkait dengan keluar tadi ya, tapi ingin punya kakak sendiri, tapi dengan alamat yang sama itu bagaimana, Pak? Ya, itu data yang tadi saya bilang. Itu nanti ngisi F101, bawa kakak asli juga. Oke. Terus bawa fotokopi seperti akta kelahiran atau fotokopi buku nikah kalau sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya akta kelahiran itu tadi. Tapi biasanya ada yang bujang, tapi dia pengen pecah sendiri dengan orang tua, itu ya fotokopi akta kelahiran itu aja Pak. Sudah cukup sudah. Umumnya yang ingin pecah kakak itu tapi masih alamatnya sama, biasanya terkait dengan BPJS. BPJS ya. Oke. Sekarang terkait dengan perubahan data. Nah, tadi sempat disinggung ya terkait perubahan data itu ada golongan darah, ada pekerjaan, tingkat pendidikan. Nah, ketika seseorang itu memperbaiki data yang ada di elemen KK itu, karena tidak sinkron dengan dokumen yang fisik yang dimiliki ya, itu bagaimana Pak? Ya, Tolong dijelaskan sekaligus dengan contohnya misalnya ya. contohnya seperti ini. Untuk kakak, untuk persyaratannya dulu ya Pak ya. Persyaratannya ya seperti awal tadi kakak asli, terus membawa dokumen pendukung kelahiran itu kalau punya. Kalau tidak punya dan dia belum nikah, yaitu ijazahnya itu tadi Pak. Pastinya kan punya ijazah. Nah seperti itu. Kalau seumpama memang nggak punya data sama sekali, seperti ya sudah tua, tapi di database itu sudah namanya itu dari dulu, ya sudah. Kalau memang sudah namanya itu ya sudah. Kan dari dulu kan sudah lama itu tidak ada perubahan. Kok baru dirubah barusan ini kan kita juga tanda tanya juga Pak. Kenapa? Ada apa? Ya, karena ada asas kebutuhan. Dulu nggak butuh, Sekarang butuh. sekarang butuh. Beda cerita ya. Nah, itu banyak seperti itu. Aduh, wes. Apalagi masalah yaitu tadi yang mau waris. Itu Terkait warisan. iya, Harus ada penyesuaian agar bisa mendapatkan warisan. Ya. sudah itu. Yang memang kita Bagaimana caranya? Ya, namanya warisan itu. ya Pak, harus ada bukti pendukung untuk merubah dokumen tersebut. Saya ingin lebih spesifik lagi terkait dengan
merubah status perkawinan, Pak. Status perkawinan. Antara yang baru menikah, cek kinis-kinis Bang ya, Iya, kayak ceritanya apa kinis-kinis. udah tadi ya. Iya. Nah, dengan yang sudah lama menikah terus ingin merubah statusnya. Nah, Ingin merubah. Yang lama ini dia belum sempat merubah status perkawinannya gitu kan? iya. Oh, seperti itu. Entah karena asas kebutuhan itu tadi atau karena iya. yang lain ya itu. Kalau masalah perubahan perkawinan itu nanti ya bapak kakak asli, terus surat nikahnya fotokopi, fotokopi surat nikahnya itu tadi. Kalau non muslim ya akta perkawinan. Ya jadi nanti kita bawa ke kantor Dispenduk Capil atau ke loket untuk diproses administrasinya. Yaitu tadi bapak kita kalau semua dari luar kota, yaitu tadi dari luar kota ya bawa surat pindah dan kakak yang dituju. Nanti kalau mau pisah kakak, monggo bisa disampaikan ke petugasnya ngisi formulir F101 itu tadi untuk pisah kakak. Gitu aja. Ya nanti di perkawinannya itu ya sesuai dengan buku nikah itu tadi, Pak. Oke. Bagaimana bermigrasi ke kakak yang Baru barbut ya? itu kami belum Nah, tercatat. itu bagaimana itu, Pak? Kalau sudah seperti itu, Pak, tapi kalau dia sudah punya buku nikah ya. Ya. Punya buku nikah tinggal kita input aja. Tapi kalau untuk sudah terlanjur masuk kakak dan dia sudah dijadikan satu dengan istrinya ya Dan statusnya kawin. kawin gitu itu tadi yang muncul kami belum tercatat sudah. Untuk status anaknya nanti kan untuk seperti itu kan biasanya kan kalau dari informasi dari ke pihak KUA ya Pak ya, pernikahan di bawah tahun 2000 itu tidak ada masalah. Dalam artian walaupun dia kawin nikahnya sendiri itu kan sudah terlanjur masuk kakak kan Pak. Ya. Ya jadi tidak perlu kita rubah, tidak perlu kita pisah. Oh, Nah gitu. itu yang dipermasalahkan itu menikah di atas tahun 2000. Di atas tahun 2000, nggih, tahun 2000 itu informasi dari pihak KUA. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak perlu dirubah, tidak perlu dirubah maksud dalam artian tidak perlu dipisah. Oh, gitu. Nah itu diberlakukan yang baru menikah Bapak. Baru menikah itu nikah siri yang baru-baru ini aja dalam artian contohnya sekarang ada yang nikah siri ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan satu. Kalau mau dijadikan satu ya nanti dari famili lain akhirnya. Biasanya informasi dari KUA seperti itu. Jadi dari informasi dari kantor KUA itu kalau sudah nikah siri bisa dilakukan isbat nikah. Dan di statusnya tetap dengan status yang awal tapi dengan status nikah baru. Oh gitu. Informasi dari KUA itu seperti itu. Jadi kalau memang sudah melakukan nikah siri dan dia sudah terlanjur jadi satu kakak, lebih baik isbat nikah saja. Karena nanti itu munculnya untuk pernikahannya itu pada saat pernikahan siri itu berlangsung. Jadi nanti pengaruhnya di akte kelahiran anaknya, Pak. Seperti itu. Kalau nikah siri itu kan nanti kan status anaknya kan anak ibu seharusnya. Iya. Ya, itu nanti pengaruhnya di situ nanti. Oke. Jadi kalau saran saya lebih baik yang nikah resmi aja daripada nikah siri. Biar nanti anaknya itu jelas kan asal usulnya. Enak yang resmi ya. Enaknya resmi Pak. Oke. Nah, terkait dengan perubahan data ya. Di masyarakat kita itu banyak sekali fenomena status pekerjaannya itu wira swasta. Swasta. Nggih. Itu gimana ceritanya Bang itu? Dulu kok banyak yang milih wira swasta dan sekarang itu kok Ganti banyak yang ingin ganti. Apa ini dengan wira swasta? Nah, kan gini, tanggapan kita kan untuk sebagai petugas wira swasta itu kan pekerjaan umum, Bapak. Umum itu dalam artian bidang yang luas sekali bidang yang ya. luas. Tapi untuk pihak yang lain seperti ya mohon maaf PKH, petugas pendamping desa, itu anggapannya beda. Wira swasta itu dia itu punya usaha, walaupun itu entah itu besar entah kecil, yang penting punya usaha. Nah, seperti itu. Itu tanggapannya pihak instansi lain seperti itu. Tapi tanggapan kita wira swasta ya umum, ya luas sudah. Seperti itu. Jadi ya itu kalau masalah itu untuk akhir-akhir ini, fenomena akhir ini itu masalah yaitu tadi bantuan, terus BPJS, KIS yang dari pemerintah itu tadi. Kan itu nanti kan pengaruh ke namanya itu desil, Bapak. Seperti tadi orang-orang berbondong-bondong untuk merubah datanya yang awalnya jadi wira swasta menjadi buruh harian lepas, buruh tani, ngurus rumah tangga, tidak bekerja.
Oh Itu ya asalnya usul dari yaitu tadi pendamping desa atau dari desanya. Jadi menurut lembaga-lembaga yang terkait dengan bantuan itu, wira swasta itu adalah pekerjaan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan. Usaha nggih. Ya karena ada usaha ya otomatis mampu dong ya. nggih. Nggak mungkin lah kita kasih bantuan kalau statusnya pekerjaannya wira swasta. Oke, jadi harus dirubah ya. Dirubah. Gitu. Oke. Untuk perubahannya itu ya mau nggak mau kita ya juga harus minta ke desanya. Kenapa alasannya kok dirubah surat keterangan itu tadi? Nah di sini ya juga kebetulan ada formulir F106 juga, yaitu nanti berdasar. Oke. Jadi hanya dari keterangan dari desa itu aja sudah cukup. Sudah cukup. Kan itu nanti juga yang tahu dia kerjanya apa kan desa Bapak. Oke. Kalau kita kan hanya petugas yang disampaikan oleh pemohon, ya itu tadi kita input itu aja. Oke. Nah sekarang kan kakak sudah kertas putih dan berbarcode ya Bang. Itu. Ketika kakak yang dimiliki itu hilang itu bagaimana Pak? Kalau untuk terbitan tahun 2021 Pak ke bawah, yang artinya 2021, 2020, 2019 yang kakak masih kakak biru, itu kalau semua kakaknya hilang ya surat kehilangan dari kepolisian karena tidak kebaca di sistem. Kalau untuk tahun 2022 ke atas sampai 2026 sekarang ini ya terbaca Mas ya. Jadi walaupun tidak pakai surat kehilangan tinggal cetak ulang saja. Kan datanya kan ada perubahan. Oh, seperti itu. Tinggal datang ke Dukcapil minta dicetakkan ulang. Iya. Begitupun kalau yang rusak, kalau seumpama dia terbitannya yang terbaru ya sudah kita terbitkan. Gitu ya. Jadi yang untuk 2002 ke atas tidak perlu surat laporan kehilangan. Itu tinggal datang dan minta dicetakkan lagi. Oke. Berarti itu juga berlaku untuk kehilangan kakak karena musibah ya Pak. Ya, Kemarin Gunung Semeru ya. Ya. Kita kan juga berupaya bagaimanapun caranya agar penduduk yang kena musibah itu KTP dan kakaknya itu tetap ada. Jadi kita langsung datang ke lokasi kita cetakkan. Ya, seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk musibah ini, kalau seumpama kakak yang lama itu cukup surat keterangan dari itu Pak, dari desanya, dari desa itu sudah bisa kita cetakkan yang baru. Kalau itu yang kena musibah, benar-benar kena musibah. Gitu. Ya, dan biasanya kalau itu kolektif ya Bang ya? Ya kolektif, kita datang ke tempat musibah itu, kita data semua, kita cetakkan di situ juga. Kalau waktunya menutup, kalau waktunya ya kita sebagian kita cetak di sini di kantor. Oke. Nah, ada kalanya itu penduduk itu ingin memiliki kakaknya itu juga dalam bentuk PDF. Apa bisa Pak? Alhamdulillah bisa Pak. Nah, nanti yang penting melampirkan itu nomor HP, meninggal nomor HP-nya nanti kita kirim melalui nomor layanan kakak. Oh, online jadi setelah proses di sini, kalau minta PDF-nya, bisa meninggalkan nomor HP, nanti kita kirim. Atau bisa dikirim ke email, melampirkan emailnya, kan nanti kan langsung masuk ke emailnya itu tadi. Tapi kalau di email itu nanti, kalau lewat HP itu nanti bentuknya JPG. Oh, bukan PDF kalau mau PDF biasanya di-download melalui komputer. Saya pengalaman saya seperti itu soalnya. Dari email itu tadi ya? Iya, kalau dari email. Oke. Tadi sudah disinggung ya Bang terkait dengan syarat pisah kakak untuk pasangan yang baru menikah. Kalau dari dua kakak yang berbeda? Kalau dari misalnya yang laki-laki dari luar kota, yang perempuan dari Lumajang. Ya, kalau yang laki-laki ingin pindah ke Lumajang. Ya, itu kalau laki-laki yang pindah dari luar kota, ya itu tadi ngurus surat pindah itu tadi Pak, SKPWS. Jadi laki-lakinya ngurus pindah dulu ke Dukcapil asal ya. Itu langsung ke kantor Dispen Dukcapil kota tujuan dengan membawa kakak pasangannya yang Lumajang, fotokopi buku nikah seperti itu. Dan juga untuk apabila sudah terlanjur ada di posisi ada di Lumajang, dan kebetulan sudah bisa minta tolong ke kantor Dispen Dukcapil Lumajang melalui dispensasi surat pindah itu tadi. Tapi memang dispensasi kan tidak bisa cepat, agak lama dikit. Tergantung Dispen Dukcapil kota asalnya untuk itu. Melalui mekanisme pindah dispensasi tadi ya. Jadi kita membantu yang bersangkutan itu untuk memindah data dari kota asal. Kita yang menghubungi kabupaten asalnya agar memindahkan orang tersebut ke sini. Oke. Baik, untuk segmen saat ini kita break dulu ya.
Waktunya ngopi Bang. Oh, Monggo, oke, Bang. monggo. Silakan. Nah, banyak penduduk yang mengeluhkan terkait dengan mengurus alat induknya secara mandiri ya Bang ya, Oke. ke Dukcapil. Banyak yang mengeluh karena kesibukan. Bisa nggak sih ngurus KK itu, entah itu perubahan, entah itu pecah KK dan sebagainya itu secara online Bang? Bisa nggak? Bisa. Ya bisa menghubungi nomor hotline-nya, hotline Dukcapil, nanti bisa biar diarahkan ke bagian nomor layanan online KK. Seperti itu. Oke, gitu. Bisa. Terus untuk prosesnya nanti tinggal ngirim foto KK aslinya, terus foto kopi ya persyaratannya itu tadi, berkasnya dibutuhkan. Untuk berkas aslinya nanti bisa dikirim lewat pos seperti KK aslinya. Oh begitu. Itu mungkin dengan alamat ya Dukcapil ini tadi. Ditujukan ke operator layanan online gitu. Kalau dikirim lewat pos Bang ya, jadi nanti hasil dari perubahan itu tadi apa dikirim oleh Dukcapil Lumajang itu setelah menerima berkas itu atau gimana Pak? Tidak usah Pak, berkas itu biar dikirim dulu, dikirimkan Ya. oleh pemohonnya, nanti langsung, yang penting kita ada pemberitahuannya. Di situ bahwa KK sudah diproses, monggo untuk berkasnya langsung dikirim lewat pos. Oh, begitu ada notifikasi berkas telah dikirim, Nah, gitu. kita bisa kirimkan hasilnya gitu. Kalau yang dikirim Zong gimana Bang? Apa? Kalau yang dikirimkan Zong gimana Bang? Kalau dikirim langsung ya berkas sudah. tidak sesuai gimana Ya Bang? sudah, enggak apa-apa sudah. Yang penting kan kita sudah melayani Pak, kita berusaha untuk melayani pemohon, entah itu pemohonnya nanti mengirimkan berkas itu atau tidak, ya sudah. Ya berarti dia punya 2 KK gitu saja. Tapi yang satu kan tidak berlaku ya Bang. Yang satu tidak berlaku, sudah Kalau sudah sistem barcode itu sudah yang baru muncul, yang lama sudah nggak bisa sudah ya, otomatis nggak bisa di-scan. tidak bisa barcode-nya, di-scan. Bang. Apa sih Bang bedanya ngurus online dengan offline? Kalau online kan kita tinggal kirim berkasnya aja lewat HP Pak. Ya kita nunggu di rumah untuk hasilnya. Kalau sedangkan offline kan kita harus datang ke sini membawa berkas yang aslinya. Ya mungkin lebih mudah yang dari rumah. Nah, tapi kelemahannya yang online ini kalau semua data itu bermasalah kan, dia kan konsultasinya kan tidak begitu intens. Ya, kalau untuk yang tatap muka atau offline kan, kalau semua ada permasalahan yang kompleks ibaratnya seperti itu kan, bisa tatap muka dengan petugasnya. Nah, permasalahan bisa dicari bareng-bareng seperti itu. Dan bisa diselesaikan saat itu juga. Mungkin kalau untuk online kan biasanya kan tertunda akhirnya nanti kalau memang datanya bermasalah kan gitu. Nah, ketika penduduk menggunakan layanan online Bang ya, itu untuk mengirim pesannya itu kan hanya bisa chat ya Bang ya. Iya, chat. Mengirim pesannya itu pada saat jam kerja atau jam berapapun bisa Pak. Kalau saran saya sih pada saat jam kerja saja Pak ya. Atau kalau mau ya nanti ya kan kita kan untuk membaca online, chat online-nya kan dari bawah Pak. Iya. Mana yang lebih dulu mengirim pesan ya itu tadi yang kita prinsipnya proses duluan. first in first out. Iya. Mana yang ngirim duluan kita proses dulu. Kayak enak tengah malam Bang ya. Ya sebenarnya enak tengah malam, baru bebas tapi ya jangan sampai mengganggu petugasnya. Gitu aja. Kan jam istirahat itu Pak. Iya. Itu. Tapi kan ingin duluan Bang ya. Ya enggak apa-apa, yang nanti yang penting prosesnya nanti setelah kita masuk layanan sudah dilayani ketika jam kerja. Jam kerja gitu, ya, tadi. Ya mohon bersabar kalau jam segitu mengirimnya. Iya lah, tengah malam dilayani Bang ya. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak sih KK itu diuruskan oleh orang lain Bang? Karena keterbatasan waktu Bang. Keterbatasan. Kalau semua mau diuruskan sebenarnya dari segi peraturannya kan tidak boleh Bapak. Iya, tapi kalau memang mendesak dan dia berada di luar kota mendesak, ya itu tadi ada surat namanya surat kuasa. Pihak pemohon itu menguasakan atau memerintahkan ke yang mau menguruskan itu tadi. Bentuknya bentuk surat kuasa. Yang membuat ya pemohonnya itu tadi. Surat kuasa bermaterai berarti ya Bang? Iya, bermaterai. Dikuasakan pada yang bersangkutan untuk mengurus kakaknya. Iya. Berarti secara prosedur masih bisa ya Masih Bang bisa. ya? Asal ada surat kuasa Ada surat kuasanya. Nanti kan buat pegangan kita juga Bapak. Kalau ada permasalahan, entah itu perubahan, tidak sama dengan yang diinginkan pemohon, kan yang namanya nyuruh orang kan
ada yang benar, ada yang salah. Kan seperti itu. Nggak mungkin 100% kan kalau Berarti kalau pakai surat kuasa itu apa nanti surat kuasanya itu juga dimasukkan ke dalam sistem sebagai bukti, Pak? iya. Kita upload juga, Bapak. Jadi ketika ada muncul permasalahan kita punya buktinya. Nah, ini loh dulu jenengan menguruskan melalui ini. Jenengan ya tanggung jawabnya ke yang bersangkutan yang disuruh itu tadi. Gimana dulu ya prosesnya gitu, Pak. Sekarang kan sudah eranya TTE ya, Bang ya. Jadi dokumen yang ada barcode-nya itu namanya tanda tangan elektronik. Ya, Oke. gitu. Sejauh Abang Fahrul ini melayani penduduk ya di loket ya, itu sejauh mana sih pemahaman penduduk Lumajang ini terkait dengan TTE itu tadi? Kalau TTE, masalah TTE ini untuk pemahaman itu mungkin untuk kalangan yang maksudnya untuk orang tua itu biasanya masih bingung, Bapak. Ya. Nah, mungkin untuk yang muda-muda sudah ngerti ya, sudah paham karena dia sudah hampir setiap hari melek elektronik kan, teknologi itu tadi. Tapi untuk yang tua-tua ini biasanya apa sih bedanya? Mana sih tanda tangannya? Kok dulu ada tanda stempelnya, tapi sekarang kok hanya kayak gini? Ya kita menjelaskannya ya pelan-pelan juga ke orang tua, namanya orang tua ya Pak ya. Ya ini sekarang tanda tangannya sudah tidak pakai tanda tangan basah lagi atau stempel Bapak. Ini ya tandanya sekarang pakai yang elektronik lebih modern. Segitu aja sudah penjelasannya. Kalau yang memang dia itu kurang paham dengan masalah teknologi atau elektronik itu tadi. Terus dengan adanya dari kertas yang dulunya ya itu juga di printing kertas biasa kertas putih ya kan juga Pak, gimana? Ditanyakan juga itu Pak, loh kok sekarang kertasnya nggak seperti yang dulu? Iya Bapak, untuk tahu ini kertas putih ini biar jenengan mudah, biar tidak ada belangku lagi. Memang kertasnya sekarang memang mulai tahun 2020 itu sudah ganti, sudah ada warna biru lagi. Kita tinggal menjelaskan seperti itu aja. Ke pemohonnya. Ya sempat ditanyakan juga ke masalah kertas itu, kok enggak pakai kertas belangku yang warna biru lagi? Ya ini lebih simpel Bapak. Itu kan aja. Gitu ya. Ketika penduduk itu sudah mendapatkan PDF ya, kakak dalam PDF. Ketika dicetak mandiri itu apa juga dikatakan sah? Iya, dikatakan sah. Kan kita kan ada mesinnya Pak, namanya mesin ADM itu tadi, yang berada di MPP. Maksudnya penduduk itu ngeprint sendiri di rumah. Oh, kan dapat PDF toh. Iya. Kalau mau bisa, kalau ingin ngecek keasliannya itu bisa di-scan barcode-nya saja. Kan juga harus tanda tangan itu scan barcode. Itu nanti muncul. Kalau memang di situ muncul ya itu yang asli. Kalau nggak muncul berarti yang palsu gitu aja. Scan-nya pakai aplikasi apa, Pak? Aplikasi QR di HP juga bisa. Biasanya itu muncul kok. Oh gitu. Iya, bisa ya, Bang, bisa pakai. Atau pakai namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital itu bisa juga. Lebih aman, aplikasi lebih aman pakai itu IKD ya, itu Bang, tadi. Aplikasi yang dari Dukcapilnya itu tadi. Soalnya ada kalanya kebetulan teman saya Bang ya, jadi dia tanya ketika tak scan ini barcode-nya kok keluarnya Shopee gitu. Berarti karena sudah tidak berlaku gimana? Itu yang berarti pernah dibuat untuk pay letter mungkin Pak. Kalau sampai yang munculnya Shopee. Oke. Ya, terakhir Bang. Ada kejadian unik nggak ketika melayani seseorang di loket 2? Kalau kejadian unik itu hampir setiap hari ya Pak ya. Setiap hari itu ya ada yang konsultasi sampai dia itu curhat masalah rumah tangganya. Dari ngurus kakak jadinya curhat Bang? Iya. Sampai ada yang sampai menangis juga Pak. Ya saya juga kasihan ya, namanya kita kan petugas ya menyampaikan ya bersabar aja Bu, gitu aja. Kan ya itu tadi yang nangis ini yang masalah perceraian itu kan dia sudah ditinggal sama suaminya berapa tahun, itu curhatnya hampir seperti itu. Oh, berarti di loketnya Bang Fahrul ini harusnya juga disediakan tisu yang lebih banyak. Lah iya. Ya kebetulan kalau semua ya konsultasinya teman-teman ya juga ke saya yang disodorkan. Monggo ini ada permasalahan agak berat. Saya ya mau nggak mau saya yang maju gitu. Oh, iya. Sebagai tempat curhatnya orang-orang. Iya makanya itu butuh banyak tisu Bang ya. Karena banyak air mata di loket 2 ya.
sebagai tempat curhatnya orang-orang yang punya permasalahan, bisa dibilang ya sekali untuk administrasi kependudukan ya juga konsultan kependudukan. Konsultan Kependudukan. Terus terkait dengan warga yang marah-marah karena nggak sabar, pernah nggak Bang di loketnya jenengan? Pernah. Ya itu sempat kejadian ya sampai merubah jadwal jam istirahat itu Pak. Dulu kan awalnya kan di loket 1, lalu tanya ke loket saya itu tadi. Masalah dia mengajukan KTP, pemohon ini mengajukan KTP. Lah mengajukan KTP karena sudah waktunya jam istirahat, otomatis kan kita tunda nanti. Dia nggak mau. Seharusnya kan ada bukti penggantinya pada jam kerja itu. Pada saat istirahat itu, kenapa kok nggak ada penggantinya? Akhirnya kan itu operator pengganti ya. Operator pengganti. Maunya itu yang dipermasalahkan. Saya ngurus ya harus dilayani. Meskipun jam istirahat saya nggak peduli. Gitu ya selain itu juga dia berkasnya kurang, dia nggak mau melengkapi. Akhirnya kan kita kan juga menjelaskan lagi, tapi dia nggak terima. Ya itu juga banyak seperti itu Bapak. Ya kita ya wis, ya maunya bersabar. Ya terkadang kita juga terbawa juga kan karena mungkin panas juga waktu jam istirahat, ternyata sudah panas juga, dia marah-marah juga, kita hanya terbawa mau nggak mau terbawa emosi. Sempat emosi juga. Iya, sempat emosi juga. Tapi alhamdulillah ya selama ini yang maksudnya penjelasan dari saya itu bisa diterima oleh masyarakat Pak. Oke. Ya permasalahan ya agak berat juga dari teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa saya selesaikan. Seperti itu. Ya, jadi memang keadaan yang seperti itu dibutuhkan orang-orang seperti Bang Fahru ya. Ketika ada masalah-masalah berat, Bang Fahru ini ya. Tuntas di Bang Fahru ini ya. Tuntas di Bang Fahru. Itu. Mau marah-marah Bang Fahru. Ya wis pokok tempat marah-marahnya orang sudah. Anda merasa ingin curhat Bang Fahru ya. Oke, sampai di sini dulu. Segmen terkait dengan kartu keluarga ya. Terima kasih banyak Bang Arnul sudah hadir di podcast kita, konten kita. Nah, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Ya. Teknologi sudah makin canggih, Dukcapil pun sudah makin dekat. Ya. Sekarang hampir semua urusan KK bisa selesai dari genggaman tangan. Jangan kasih celah calo atau pihak yang nggak bertanggung jawab buat mainin data kalian. Kalau ada kendala, langsung saja datangi kantor Dukcapil terdekat atau cek kanal resmi daerah masing-masing. Urus dokumen sendiri, mudah dan gratis. Dukcapil Prima, Indonesia Maju.